Perjalanan menuju bandara macet as always. Ya gini lah guys, jangan kaget kalau kalian nanti ke Filipina ya, di kota pusatnya, ibu kotanya nih, Manila ini bener-bener macet in every single place dan every time gitu ya. Setiap waktu selalu macet. Tapi kotanya sih tetap indah ya. Mirip-mirip lah kayak di Jakarta gitu ya. Sering banget macet gitu ya. Ini kita sedang perjalanan menuju bandara dari hotel. Kita lagi ngobrol-ngobrol di dalam mobil, ngomongin tentang oleh-oleh, terus daerah-daerah sekitar gitu ya. Yang tadi waktu acara sempat coba untuk keliling-keliling daerah Manila ini. Ada daerah namanya Makati, makanya kita lagi ngobrolin itu. Terus ngobrolin ekonomi dan macam-macam. Karena bete banget kalau diem doang kan, OTW menuju airport gini. Kita ketemu ini ada resto bagus banget ya, kayak lollipop permen-permen gitu, bagus. Coba aja kalau ini pakai kendaraan sendiri atau lagi traveling pasti mampir sih. Kita sambil jalan kita pantengin ada apa aja di sekitar. Ini keren loh, HiAce di Manila ini. Kameranya udah kayak mobil yang high end yang terbaru gitu ya. Ada 360 dan lain-lain. Ada monumen atau yang bulat, apa ya itu ya, buah strawberry atau Christmas ball gitu kan. Nggak paham karena mereka suka banget kan sama Christmas. Terus ini ada transportasi umum ya, kayak bajai kayaknya kalau di Jakarta ya, tapi di sini motor tuh banyak banget tuh. Di sebelah kanan kita ya banyak ya. Pokoknya intinya kalau ke Manila guys, mumpung lagi di sini, cari oleh-oleh yang paling khas. Udah gue tanya ke rekan-rekan yang memang orang Filipin gitu ya, makanan khasnya itu atau oleh-oleh yang bisa kita beli itu salah satunya polvoron. Dia itu kalau di Indonesia kayak sagon, kue sagon gitu, yang serbuk gitu ya kalau dimakan, kayak tepung gitu. Dan di sini tuh lebih kuat rasa kacangnya, itu enak banget sih. Kalian harus cari, namanya polvoron ya, polvoron. Terus habis itu ada lagi dried mango, jadi ada mangga yang dikeringin, itu juga khas banget di sini. Sama gue juga coba beli ada dried coconut, jadi daging kelapa itu dikeringin jadi chewy gitu, kenyal-kenyal gitu kayak permen. Itu enak banget sih. Waktu udah nyampe Indonesia udah gue cobain, karena ini dubbingnya udah di Indonesia ya, gue cobain enak banget. Jadi jangan lupa beli oleh-oleh itu. Terus kalau yang mau beli baju yang khas dari sini itu baju barong, dia tuh kayak terbuat dari kain sutra kayaknya, licin, mengkilap, warna putih dan agak terawang gitu. Jadi memang buat luaran ya, cowok cewek sama. Dan bentuknya tuh variatif banget, ada yang kayak kemeja, ada yang kayak polo, ada yang kayak dress, gaun gitu. Kalian pinter-pinter lah cari yang oke. Belinya jangan lupa di tempat yang udah pernah gue share ya, yaitu Kultura. Cari yang di lantai atas karena itu memang yang asli Kultura. Yang di bawah itu Kultura juga sih kayaknya, tapi cuma khusus buat produk-produknya Goldilocks gitu. Jadi spesial. Kalau kita kan carinya memang yang enak ya. Yang enak tuh yang HOP sih, House of Polvoron. Nah terus itu ada Jimny nih. Ingat banget waktu sebelumnya di Filipina sempat coba naik Jimny itu ya guys ya, ke Mall of Asia. Kita sempat nanya sih kalau ke Mall of Asia jauh apa enggak dari hotel Shangri-La kita, tapi ternyata jauh banget. Makanya mereka nggak rekomen kita untuk ke sana gitu. Padahal sayang banget, pengen nostalgia gitu waktu kuliah. Dulu ke sana nggak nge-record sih ya, belum aktif bikin konten di YouTube gitu kayak sekarang. Kalau sekarang kan alhamdulillah udah mulai konsisten gitu. Makanya thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah kasih like, komen, yang udah support terus. Thank you ya guys ya. Semoga gue dan family dan partner bisa konsisten bikin video kayak gini, bikin video yang bermanfaat juga buat teman-teman ya. Siapa tahu lagi traveling ke luar negeri atau mungkin lagi butuh informasi apa, itu bisa terbantu. Semoga ya.
Nih kalau ada apa ide gitu ya yang belum pernah gue bikin, terus kalian butuh informasinya, boleh banget ya kalian taruh di kolom komentar guys. Gitu. Jadi kita bisa sesuaiin sama yang kalian butuhin sebenarnya apa sih. Jadi sumber inspirasi ide juga buat gua dan tim. Tapi kalau ngomongin Manila guys, Manila itu sebenarnya kota yang cukup indah ya. Banyak banget tempat-tempat bersejarah. Waktu itu gue juga sempat visit titik nolnya ya. Dan memang bagus-bagus gitu. Makanannya juga enak-enak sih. Masih Asia Tenggara lah. Jadi nggak terlalu jauh beda sama makanan yang ada di Indonesia. Jadi selera-seleranya tuh masih sama. Yang selama gue travel kali ini coba dan gue rasa itu baru dan lumayan enak tuh tahunya ya. Tahunya mereka itu enak banget. Di Indonesia kita punya makanan yang mirip kayak gitu, namanya tawa. Cuma bedanya kalau di Indonesia itu pakai jahe, jadi anget gitu. Kalau di sini dia pakai mutiara dan gula merah gitu. Jadi kayak dessert gitu sih. Itu enak banget, kalian harus coba kalau ke sini. Terus kalau main ke Filipina juga, mereka itu punya 2 bahasa utama ya. Pertama bahasa Tagalog, kedua bahasa Inggris. Jadi pastiin kalian bisa ngomong bahasa Inggris, nggak harus yang jago banget, tapi at least kayak bisalah pakai isyarat-isyarat juga bisa ngobrol sama mereka. Karena kalau dia bisa bahasa Inggris lumayan repot juga ya guys ya PR-nya. Iya, karena mereka tuh bahkan driver taksi, terus ini ya driver kita yang nganterin kita ke bandara, itu semuanya bisa pakai bahasa Inggris. Nah, lucunya mereka waktu datang ke Indonesia ya, temen gue ini, rekan-rekan dari SDIP datang ke Indonesia, mereka tuh naik Gojek kan, Gokar, Gojek dan lain-lain. Terus mereka tuh ngajak ngobrol pakai bahasa Inggris. BTW di sini masih ada Shell loh. Di Indonesia kan udah tutup tuh. Di sini masih berjaya Shell guys. Wah, iri banget sih. Indonesia busuk. Oke, balik lagi kita ngomongin tadi tentang Gojek kan ya. Jadi waktu mereka naik Gojek dan Gokar gitu ya, diajak ngobrol bahasa Inggris, orangnya nggak bisa jawab karena memang bahasa Inggris itu kan bukan bahasa yang wajib dimengerti orang Indonesia ya. Jadi kebetulan drivernya juga dapat yang nggak paham bahasa Inggris. Akhirnya nggak bisa tuh di situ mereka ngobrol. Kok bisa sih orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris, kata mereka. Itu kan bahasa yang harus dimengerti semua orang gitu. Terus ya gue jelasin lah, Bu, kalau di Indonesia kita tuh punya lebih dari 100 bahasa daerah gitu ya. Terus kita disatukan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu lain hal lagi. Mungkin kalau ngobrolnya sama orang-orang kantoran di Jakarta, Jabodetabek lah ya, mungkin masih fluent gitu. Kalaupun nggak fluent, at least bisalah komunikasi gitu kan. Tapi kalau sama orang di lapang, di jalan, belum tentu bisa ya. Jadi jangan kaget kalau misal ke Indonesia ngajak ngomong bahasa Inggris itu nggak semua orang bisa ngobrol dengan enak. Mungkin mereka kebetulan ketemu orang kayak gua atau mungkin rekan-rekan lain di Indonesia yang fluent gitu ngomong bahasa Inggrisnya. Jadi ya it's okay buat mereka enak. Tapi kalau ngobrol sama driver ya don't expect too much gitu ya. Karena nggak semua driver emang bisa ngobrol itu. Gitu. Ini waktu kita jalan ya menuju airport baru ngeh kalau misal di sebelah kiri kita tuh ada kayak KRL gitu. Ada kereta bandaranya. Kadang-kadang dia di atas, kadang-kadang dia jadi subway. Tapi keren sih. Cuma kita nggak ada kesempatan buat nyobain, sayang banget ya. Bener-bener full buat acara di hotel. Acara kok di hotel. Untungnya sempet nyempetin waktu sedikit buat cari oleh-oleh di mall sebelah. Udah nge-review hotelnya juga, jadi at least kalian bisa ngelihat ya Shangri-La Etsa di Metro Manila itu kayak gimana. Gak kerasa gua cerita ya tentang Manila dan aktivitas selama di sini, dan ini udah nyampe di bandaranya. Bandaranya nggak terlalu gede kayak gimana ya, tapi inilah bandara mereka di Filipina, international airportnya loh kayak gini. Nggak terlalu besar ya kalau kita compare dengan terminal 3-nya Suta.
Tapi mereka udah bisa untuk international airport. Oke, kita tinggal nunggu masuk. Antri. Baru nanti di sana. Buset, panjang banget nih antrian. Jadi macetnya nggak cuma di luar guys, di dalam bandara juga kita kena macet nih. Macet lokal. Sampai 2 kali antrian loh. Tadi di belakang tadi ada antrian mengular. Sekarang udah lewat, kita ngantri lagi ular yang kedua nih. Tuh, sama teman-teman. Gimana? Aman. Oh, ini menggunakan skill pramukanya nih. Karena lupa bawa gembok jadi akhirnya menggunakan skill pramuka nih buat ngunci supaya nggak dibobol orang. Isinya emas soalnya nih. Iya. Mas murni. Emas kriuk. Bisa dimakan. MSG. Bercanda ya guys ya, isinya itu snack asli. Ya gini lah kalau orang-orang kalap ya, oleh-olehnya taruh koper, snacknya dikeluarin semua. kalap aduh. Duit 16. Sampai banget guys. Oh, ada orang gitu. Ada orang ternyata guys. Oke lah, kita coba turun sambil sedikit cerita ya. Tadi waktu di scanning terakhir kan kita dapat minyak urut tuh. Takut bisa dibawa apa enggak, mana ada 5 botol lagi. Ternyata boleh guys, selama di bawah 100 mili. Kalau yang di atas itu kayak 125 atau 150 sih harus ditaruh ya, nggak bisa kita bawa. Ya udah nggak apa-apa, ada 5 botol ini. Oke, gitu dulu guys video kali ini. See you next video. Thank you, bye bye.